Film ini dimulai pada tahun 1970-an di penjara pusat Sofia, Bulgaria. Para narapidana terlihat menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Tokoh utama bernama Bohemi. Ia adalah seorang narapidana muda yang dipenjara pada tahun 1971. Bohemi memiliki beberapa teman yang selalu makan siang dengannya setiap hari. Kemudian, dia menceritakan bahwa beberapa penjaga bersikap ramah, sedangkan Kapten Peasky adalah orang yang sangat kejam dan sadis. Bahkan, kita melihat Peasky memukuli para tahanan. Bohemi kemudian berbicara tentang sebuah bengkel, di mana setiap narapidana bermimpi untuk bekerja, sebab bekerja 2 hari di bengkel ini sama aja dengan menjalani 3 hari di penjara. Ditambah lagi, bekerja di bengkel membantu para tahanan menyibukkan diri dengan sesuatu, sehingga para tahanan tidak menjadi gila. Di malam harinya, Bohemi dan rekan-rekannya sesama narapidana menghabiskan waktu bersama-sama dengan bermain catur dan membaca. Suatu hari, sipir memanggil Bohemi ke kantornya untuk memberikannya kesempatan memperpendek masa hukumannya jika dia membentuk tim untuk mengandalkan produksi di bengkel. Sipir kemudian berjanji kepadanya bahwa dia akan mengizinkannya untuk menghabiskan 1 hari bersama anaknya jika dia menerima tugas tersebut. Selain itu, jika ia dan timnya berhasil menyelesaikan tugas tersebut, ia akan diberikan kebebasan untuk berperilaku baik selama 1 tahun. Kepala penjara mengizinkannya untuk membentuk tim sendiri dengan merekrut beberapa orang di antara para narapidana. Namun ketika Bohemi mengungkapkan bahwa dia ingin merekrut Hatchet, yaitu seorang pembunuh ganda yang mengerikan, sipir tidak setuju. Bohemi kemudian menjelaskan bahwa dia adalah sosok pekerja keras, hingga akhirnya sipir pun setuju. Jadi Bohemi segera membentuk sebuah tim yang terdiri dari Hatchet dan kemudian penjahat yang meremotkan bernama Needle dan master yang sudah tua dan Krusty yang Gypsy. Teman-teman Bohemi takut pada Hatchet, tapi dia menjelaskan bahwa mereka harus membiarkannya bekerja dan tidak berbicara dengannya. Bohemi dan Hatchet berteman baik karena pembunuh berantai itu telah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Kemudian, tim tiba di bengkel. Narapidana bernama Nido kemudian mengejek seorang penjaga, sehingga kapten akan menghukumnya dengan 1 hari di ruang isolasi ketika mereka kembali ke penjara. Dia tidak bisa memukulnya sekarang karena ia tetap membutuhkannya untuk pekerjaan itu. Kemudian sang kapten memberikan beberapa tips kepada penjaga pemula dan menceritakan secara ringkas tentang kisah Needle. Pria itu masuk ke rumah seorang wanita tua, membunuhnya, dan ketika cucunya masuk ke rumah keesokan paginya, dia menyiksa dan membunuhnya juga. Kemudian kita melihat tim bersikap untuk mulai bekerja. Needle kembali membuat masalah dan yang lain menyuruhnya untuk menjaga sikap. Tidak lama kemudian, penjaga pemula tiba dan memberikan coklat kepada semua orang karena istrinya telah melahirkan seorang putra. Bohemi sangat gembira dan mengucapkan selamat kepadanya. Kapten kemudian mengatakan kepada sipir bahwa dia harus lebih tegas terhadap para narapidana karena mereka tidak ubahnya seperti binatang. Jika mereka merasa sipir takut, mereka akan mencabik-cabiknya. Jadi dia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Dia juga menyarankannya untuk menggunakan tongkat jika diperlukan. Di sisi lain, masalah tim dimulai saat Hatchet menolak untuk menyalakan mesin bubut. Kapten memberikan isyarat kepada Bohemi untuk menangani hal ini, yang kemudian mendekati Hatchet. Dan pria bertubuh besar ini mengungkapkan bahwa ada seekor merpati yang terjebak di dalam mesin bubut. Mereka mencoba membuka mesin bubut, tetapi tidak memiliki alat yang diperlukan. Tak lama kemudian, kapten dan manajer pabrik mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun ada seekor burung yang terjebak di dalam, kapten memerintahkan agar mesin bubut dinyalakan. Namun Hatchet dengan tegas menolaknya, dan pada titik ini, kapten memerintahkan penjaga pemula untuk menyalakan mesin bubut. Ketika dia mendekat dan mencoba menekan tombol, Hatchet menyandra penjaga tersebut dan menyatakan bahwa dia tidak akan mulai bekerja sampai merpati itu dikeluarkan. Tiba-tiba Needle memukuli kepala sang kapten hingga membuatnya pingsan. Kemudian Needle memerintahkan Krusty untuk memblokir pintu, di mana Bohemi terlihat sangat khawatir karena situasi sudah tidak terkendali. Para narapidana mengendalikan kapten dan penjaga. Sambil memikirkan sebuah rencana, Bohemi kemudian mengatakan bahwa ia akan memanggil patroli untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Hatchet mengancam bahwa ia akan membunuh sipir jika ia melakukannya. Kapten kemudian mengancam mereka
bahwa mereka akan ditembak dan para tahanan menjadi ketakutan. Krasi panik dan menyuruh Needle dan Hatchet untuk melepaskan kapten dan penjaga. Bohemi mencoba menyelesaikan masalah ini dan mengatakan bahwa dia tidak akan memanggil patroli. Dia mengusulkan untuk kembali bekerja dan membebaskan kapten dan penjaga. Di sisi lain, Needle menginginkan kedua pegawai penjara tersebut. Master dan Krasi kemudian berada di pihak Bohemi. Tetapi Needle tahu bahwa jika dia membebaskan kapten, maka tamatlah riwayatnya. Bohemi mencoba meyakinkan Hatchet untuk membebaskan penjaga, tetapi pria besar itu mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sampai mereka mengeluarkan burung itu. Bohemi mencoba membuka mesin bubut lagi untuk mengeluarkan burung itu, tetapi tidak berhasil. Pada saat itu, Hatchet mengatakan bahwa jika burung itu mati, dia juga akan membunuh penjaga itu. Needle kemudian menyatakan bahwa dia akan membunuh sang kapten. Sang kapten kemudian tertawa karena Hatchet mengkhawatirkan sesuatu yang kecil seperti burung. Dia juga memprovokasi dia dan mengikatkan Hatchet akan saudaranya yang telah meninggal. Pada titik ini, Hatchet mengamuk dengan marah kepada kapten, tetapi para tahanan berhasil menghentikannya. Master yang marah kemudian menyuruh kapten untuk berhenti memprovokasinya jika dia tidak ingin memperburuk keadaan. Bohemi akhirnya mengusulkan untuk bernegosiasi dengan penjaga penjara yang datang. Mereka akan membebaskan kapten dan penjaga jika para narapidana juga dapat kembali ke penjara dengan selamat. Tak lama kemudian, para penjaga tiba menggedor pintu. Kapten kemudian berteriak, memberitahu para penjaga tentang situasi darurat. Bohemi kemudian mendekati pintu dan memperkenalkan dirinya, tetapi para penjaga mulai membuka pintu. Salah satu penjaga kembali ke mobil untuk memanggil bala bantuan, sementara yang lain tetap tinggal untuk mengawasi para tahanan. Master kemudian meminta Hatchet untuk membiarkannya pergi dan berbicara dengan para penjaga untuk menyelesaikan masalah ini dan keluar dengan tangan terangkat. Saat penjaga menurunkan pistol ke arahnya, sementara itu penjaga yang lain mencoba memanggil bala bantuan, tetapi tidak dapat menghubungi markas. Jadi dia pergi ke mobil untuk memanggil mereka sendiri. Karena panik, penjaga muda itu menembak sang master di bagian dada kemudian menewaskannya. Narapidana lain mengetahui hal ini dan Bohemi menghancurkan unit kontrol dan menutup pintunya. Beberapa waktu kemudian, ambulans dan sipir penjara kemudian tiba. Pria itu memerintahkan mereka untuk menemukan cara untuk menghubungi para narapidana untuk bernegosiasi. Sipir kemudian mencoba mengusir patroli polisi agar tidak membuat para narapidana semakin takut. Tetapi kepala polisi menolak untuk pergi. Sementara itu, para narapidana masih terjebak di dalam. Tidak tahu bagaimana semuanya akan berubah. Bohemi menempatkan kapten di kursi dan kemudian memberinya air dan menyarankan agar mereka membuka pintu dan menyerah. Tetapi Krasi takut mereka akan berakhir seperti Master. Di sisi lain, Hatchet masih mengancam mereka, mengatakan bahwa jika mereka membuka pintu, dia akan membunuh para sandera. Perlahan-lahan, para tahanan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan menyelamatkan burung itu seperti yang diinginkan oleh Hatchet. Sementara itu, penjaga menelepon menteri dan memintanya untuk memerintahkan kapten polisi untuk meninggalkan daerah tersebut. Kapten polisi mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan situasi dan kemudian mereka akan turun tangan. Penjaga berhasil berbicara kepada para tahanan melalui mikrofon dan memperingatkan mereka untuk membiarkan para sandera tetap hidup. Dia juga meyakinkan mereka bahwa mereka akan menutup mata atas apa yang telah terjadi dan menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Bohemi menyarankan mereka untuk mencoba sekali lagi membuka mesin bubut dan Hatchet setuju untuk membantu. Bohemi kemudian mengambil kunci dari kapten dan membebaskan Hatchet dari rantai sehingga dia bisa bergerak lebih bebas untuk menyelamatkan burung itu. Ketika Needle memberontak, Bohemi menyatakan bahwa mereka akan menyelamatkan burung itu, di mana setelah itu mereka membuka pintu dan menyerah. Bohemi dan Needle mulai saling memukul satu sama lain. Needle menjatuhkan Bohemi ke tanah dan mencoba menikamnya dengan sebuah alat. Namun Hatchet menangkapnya dan melemparkannya ke dinding. Sementara itu, para tahanan terus berusaha membuka mesin bubut. Dengan susah payah, Hatchet berhasil membukanya berkat kekuatan ototnya.
Namun, mereka harus membuka penutup lainnya. Penjaga kemudian menyarankan untuk mematikan mesin bubut, atau mereka akan memotong tangan mereka. Kemudian, mereka melihat bahwa burung itu masih hidup. Ketika Bohemi bertanya mengapa dia ingin menyelamatkan burung itu, Hatchet mulai menceritakan tentang mimpi buruknya setiap malam. Dalam mimpi buruknya, Hatchet dimasukkan ke dalam peti mati dan dikubur hidup-hidup. Meskipun dia berteriak dan memohon untuk dibebaskan, dia akhirnya mati lemas di dalam peti mati. Akibatnya, dia melihat dirinya sendiri di dalam burung dan berharap jika burung itu diselamatkan, mimpi buruknya akan berhenti mengganggunya. Ketika Bohemi meminta penjaga untuk membantu mereka membuka mesin bubut, dia mengatakan bahwa dia akan melakukannya hanya dengan satu syarat, di mana mereka harus membebaskan sang kapten. Dengan cara ini, kapten akan menjelaskan semuanya di luar. Di sisi lain, Needle tidak setuju dan memukul kapten dengan tongkatnya. Bohemi kemudian menjelaskan kepada penjaga bahwa jika mereka melepaskan kapten, semua orang akan dibunuh termasuk dirinya. Akhirnya, ketika Bohemi mengancam penjaga dengan mengikatnya seperti kapten, penjaga tersebut setuju untuk membantu. Sementara itu, kapten polisi berdiskusi dengan sipir penjara tentang bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah ini. Penjaga itu yakin buah para sandera masih hidup. Ketika Krusty dan penjaga pergi untuk mengambil alat, tahanan tersebut menceritakan kisah Hatchet. Pria bertubuh besar itu bukanlah orang jahat, tapi suatu malam dia mengubah hidupnya selamanya. Dia mabuk berat saat pernikahan saudaranya, dan ketika saudaranya memintanya untuk berhenti, Hatchet yang mabuk malah membunuhnya. Ketika ayahnya mencoba menghentikan mereka, dia juga membunuhnya. Setelah itu, Hatchet menyerahkan diri ke polisi seorang diri. Para tahanan terus mencoba membuka mesin bubut tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, penjaga memanggil Bohemi ke pintu untuk berbicara, karena waktu 60 menit telah berlalu. Bohemi meminta waktu 1 jam lagi agar ia bisa melepaskan burung itu. Ketika sipir mencoba berbicara kepada Kapten Sandra, yang terakhir mengatakan bahwa tidak ada burung dan para tahanan hanya menyusun rencana untuk melarikan diri. Akhirnya, sipir mengatakan bahwa mereka masih memiliki waktu 60 menit jika mereka membebaskan para sandera dan memberi mereka waktu 5 menit untuk berpikir. Sipir juga menyebutkan pembebasan bersyarat yang telah mereka diskusikan, dan Krusty kemudian mendengarnya. Ketika para tahanan lain mendengar hal ini, mereka marah kepada Bohemi karena dia hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingannya sendiri. Kapten tertawa terbahak-bahak dan Bohemi memukul wajahnya dan mulai melepaskan ikatan kapten untuk membebaskannya. Tetapi Needle menolak. Bohemi menyatakan bahwa mereka hanya akan membebaskan sang kapten, tetapi penjaga pemula akan tetap di sini. Kemudian kapten pun dibebaskan. Tiba-tiba kapten polisi muncul dan mulai menembaki para tahanan meskipun dia berisiko membunuh Sandra. Kapten Sandra dibawa kembali ke bengkel lagi dan negosiasi berantakan. Dengan penuh amarah, penjaga melayangkan pukulan ke arah kapten polisi. Tetapi kapten polisi menyatakan bahwa waktunya sudah habis. Selanjutnya, kita melihat sepasukan tentara tiba dengan sebuah truk. Di sana para tahanan akhirnya berhasil melubangi tutup mesin bubut. Bohemi kemudian memasukkan tangannya ke dalam dan mencoba mengambil burung itu, tetapi mereka gagal mendapatkannya. Needle mencoba memotong tutupnya dengan gerindra tetapi tidak berhasil. Alhasil mereka mencoba membuat lubang lain, tapi mereka membutuhkan alat. Bohemi kemudian menemui kapten untuk mendapatkan kunci gudang perkakas. Kapten memintanya untuk membuatkan senjata karena sebentar lagi tentara akan masuk dan dia ingin mempertahankan diri. Sebagai imbalannya, kapten berjanji kepada Bohemi bahwa dia akan mengatakan kepada penjaga bahwa dia tidak bersalah dan akan dibebaskan bersyarat. Bohemi kemudian kembali dengan membuat tabung oksigen dan melemparkan kunci ke wajah sang kapten. Bohemi tidak cukup naib untuk membuahkan senjata karena dia tahu dia akan membunuh mereka semua. Sementara itu, para prajurit bersiap memasuki bengkel. Para tahanan berniat menggunakan mesin las untuk melelehkan besi, tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya, sehingga kapten menawarkan bantuan. Saat sang kapten melelehkan besi, para tentara bersiap untuk meledakkan pintu. Akhirnya mereka berhasil membuka mesin bubut, tetapi burung tidak mau terbang. Sementara itu, sang kapten mengambil senjatanya dan mulai mengancam mereka.
dia memerintahkan semua tahanan untuk berbaring di tanah. Tetapi Hatchet menolak lalu menerkamnya, mencengkram lehernya. Hatchet kemudian mematahkan leher sang kapten, membunuhnya seketika. Dan penjaga pemula melihat dengan ketakutan. Hatchet kemudian menangkap burung itu dan para tahanan berkumpul untuk membersihkannya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan para tentara masuk ke dalam. Para tahanan berbaring di tanah, tetapi Hatchet bangkit dan melemparkan burung itu ke udara. Kapten memerintahkan untuk menembak, dan Hatchet pun akhirnya terbunuh. Para tahanan berdiri dan berteriak kegirangan karena burung itu telah terbang. Kapten memerintahkan untuk menembak mereka, tetapi para prajurit menolak. Jadi dia mencoba menembak mereka, tetapi penjaga mengancamnya untuk berhenti. Akhirnya, ternyata para tahanan tidak ditembak karena penjaga pemula berbohong dan mengatakan bahwa Hatchet menyandra mereka semua. Para tahanan kemudian kembali ke penjara dan tidak akan pernah melupakan pahlawan mereka, yaitu Hatchet. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di dalam kolom komentar.